anak-anak, kita lanjut pembelajaran yang kedua ya. Dari subtema 2, pembelajaran yang keempat. Selamat belajar anak-anak, semangat ya. Diperhatikan video pembelajarannya. Ayo mencoba melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimanakah bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Nah, pada pembelajaran sebelumnya nak, kamu sudah mempelajari 3 wujud benda, yaitu ada benda padat, cair, dan gas, beserta sifat-sifat benda tersebut dan contohnya. Sekarang kita melihat benda cair lebih dekat, ya. Mengetahui sifat benda cair. Yang pertama, caranya itu lakukan secara mandiri. Yang kedua, siapkan alat dan bahannya seperti air dan minyak goreng, ember, gelas, kantong plastik. Setelah itu, ikutilah langkah-langkah percobaannya nak. Yang pertama, masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Yang kedua, lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Dan yang ketiga, catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel di bawah ini. Nanti bisa kamu coba secara mandiri anak-anak, supaya kamu lebih tahu bagaimana sifat daripada benda cair. Bisa ya? Kemudian perhatikan tabel berikut ini. Ada nama benda, bentuknya berubah sesuai wadah, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, kemudian dapat digenggam dan tidak dapat digenggam. Kamu kasih tanda checklist jika hal tersebut menurut kamu adalah benar. Contohnya, nama bendanya itu nak adalah air. Apakah air bentuknya berubah sesuai wadahnya? Iya, maka kasih tanda checklist. Karena air itu nak adalah benda cair yang dapat mengalir ke segala arah, ya, dan bentuknya akan berubah sesuai wadahnya. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Itu tidak, maka kita kasih tanda silang. Lalu, apakah air dapat digenggam nak? Tidak, maka kasih tanda silang. Akan tetapi, air tidak dapat digenggam. Kasihlah tanda checklist. Paham ya? Nanti kamu kerjakan sampai nomor 5. Kasih contoh kamu. Kemudian, ayo bercerita. Kamu telah melakukan percobaan di atas. Percobaan untuk membuktikan sifat benda cair. Kemudian, ceritakan di depan kelas sifat dan manfaat benda cair dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebagai contohnya anak-anak, benda cair itu mempunyai sifat. Kemarin ada ya catatan kamu Miss berikan. Benda cair mempunyai sifat, yaitu bentuk benda cair tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Wujud bendanya cair, sehingga tidak bisa digenggam. Ya nak. Kemudian kamu perhatikan kembali apa manfaat daripada benda cair. Manfaat benda cair adalah air umumnya digunakan untuk minum, mencuci, mandi, dan kegiatan lain yang membutuhkan air. Air juga digunakan oleh para petani untuk mengairi sawah mereka. Para petambak juga membutuhkan air. Ya, karena air ini nak adalah kebutuhan utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang ayo berlatih. Tubuh manusia 2/3 bagian terdiri atas air. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas. Minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain. Seperti habis bermain memantulkan dan menangkap bola. Permainan diawali dengan melakukan pemanasan. Caranya, buatlah 2 barisan dan pantulkanlah bola kepada teman di seberangmu. Seperti ini anak-anak, bentuk baris pertama dan bentuk baris kedua. Nanti bisa kamu coba berlatih di rumah bersama kakak, abang, maupun teman kamu.
Setiap kelompok harus memindahkan bola. Bola dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan. Siswa yang paling cepat memindahkan dialah pemenangnya. Siswa yang paling cepat atau siapa yang paling cepat dalam memindahkan bola anak-anak, dialah yang menjadi pemenangnya. Bisa ya? Lanjut, ayo berdiskusi. Permainan bola diperlukan kerjasama antar anggota kelompok. Bentuk kerjasama contohnya adalah gotong royong. Mari kita baca teks wacana berikut ini anak-anak. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan, ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Nah, materi PKN kita anak-anak yaitu tentang gotong royong. Ya, ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Nah, itulah dia manfaat daripada gotong royong anak-anak. Apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Iya, yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai karena dilaksanakan secara gotong royong atau bergotong royong. Gotong royong membuat masyarakat saling membahu untuk menolong satu sama lain. Gotong royong mengajarkan setiap orang untuk rela berkorban demi kepentingan bersama. Kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong melahirkan persatuan, sehingga mampu menghadapi permasalahan yang muncul. Seperti itulah nak manfaat daripada gotong royong. Maka dengan adanya gotong royong, pekerjaan cepat selesai, pekerjaan lebih ringan, dan dapat menjalin tali persaudaraan, serta dapat menghemat waktu. Paham ya anak-anak? Nah, demikianlah materi pembelajaran kita untuk hari ini. Miss berharap video pembelajaran ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kamu sehari-hari. Selamat belajar anak-anak, tugasnya nanti akan Miss kirimkan. Tuhan memberkati.